Jadi untuk analisis SEM, SEM CB SEM itu jadi tahapan analisisnya itu ada FA. Nah, FA ini diuji menggunakan SPSS. Kemudian ada CFA dan SEM ya. Nah, itu nanti yang kedua itu diuji menggunakan SmartPLS. Jadi kita uji dulu untuk FA-nya. FA ini kita menguji nilai dari ini ya, KMO, Bennett test, kemudian ada dimensi, loading factor, dan chroma kalpa. Oke, kita buat dulu data SPSS nya. Nah, nanti gunakan data edit. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy dulu. Nah, seperti ini ya, copy seperti biasa kayak membuat data di SPSS. Ya, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Ya, dan sebelum memulai analisis, jadi untuk output AMOS ini kan seperti ini ya contohnya. Nah, terpisah-pisah seperti ini. Nah, sebelum memulai analisis itu dibuat dulu folder-folder seperti ini. Jadi nanti kita mengesave-nya sesuai dengan tahapannya ya, seperti ini. Supaya nanti file-file ini ya, yang kecil-kecil ini tidak tercecer. Jadi kalau misalkan ini kurang satu saja, itu tidak bisa dijalankan. Jadi dibuat dulu misalkan ini untuk FA. Nah, kita buat folder seperti ini ya, folder kemudian diberi nama di sini untuk FA. Nah, dan begitu pun seterusnya ya, ada FA1, FA, CFA1, CFA2 dan SEM. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke variable view ya, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita copy data penelitiannya. Ini ya. Kita copy seluruhnya. Kita paste di data view. Seperti ini. Dan untuk AMOS ini agak sulit ya. Jadi untuk yang berpengalaman saja lumayan. Karena memang softwarenya ini software lama. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas dengan prosesnya bisa dipelajari sendiri. Nah, setelah seperti ini kita save ya. Kita save dulu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam masing-masing folder. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita save ya. Save data. Saya contoh data AMOS. Nah, save. Nanti akan ada di sini. Nah, ini contoh data AMOS. Nah, ini nanti dari sini kita copy, lalu kita paste di masing-masing ini ya. Nah, ini tinggal kita paste di sini. Nah, seperti itu dipaste, kemudian ini di data 2 dipaste, begitupun seterusnya. Nah, kita lanjut. Jadi begitu triknya ya, supaya nanti tidak tercecer. Nah, untuk analisis AFA caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu dimension reduction ya. Dimension reduction, faktor. Nah, ini kita masukkan seluruhnya ke sini ya, ke variabel, kemudian kita klik option. Nah, kita ini ya, pilih suppress small coefficient. Nah, kita centang absolute value below kita ganti ke 40 karena batas valid itu adalah di atas 0,40 ya. Nah, continue. Kemudian rotation kita pilih direct oblimin. Deskriptif kita centang ini ya, KMO and Bennett test sparsity. Continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Ini ya untuk KMO.
Nah, kita lihat nilai KMO-nya di sini adalah 0,99, artinya lebih besar dari 0,50 ya, maka dapat dikatakan modelnya ini adalah valid ya untuk menyatakan bahwa konstruknya itu dapat membentuk latennya. Kemudian nilai ini, nilai baratest, ini menyatakan bahwa ya, konstruk tidak berkorelasi dengan konstruk lainnya, jadi masih dalam satu kelompok laten. Nah, kemudian untuk uji EVA, untuk melihat dimensi dan loading factor, kita gunakan nilai yang ada di sini ya, di pattern matrix. Nah, contoh untuk CE ini ada di dimensi 3. Nah, komponen ini ya, komponen ini adalah dimensi. Nah, CE ini berkelompok dalam satu dimensi ya. Nah, ini dalam satu dimensi 3. Kemudian loading faktornya itu adalah ini. Loading faktor ini harus di atas 0,4 ya, seluruhnya ini sudah di atas 0,4 dapat dikatakan valid. Nah, kemudian di sini juga ada uji kerombak alpha. Nah, untuk variabel lainnya sama ya, seperti itu cara membacanya. Dan untuk nilai kerombak alpha kita uji terpisah. Ini uji reliabilitas ya caranya. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan berkelompok sesuai dengan variabelnya. Jadi dari CS1 sampai dengan CS9. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah nilai uji reliabilitasnya ya, dari variabel CE. Nah, ini nilainya 0,917, di atas 0,6, maka dapat dikatakan reliable. Nah, seperti itu untuk pengujian EVA. Nanti untuk variabel lainnya tinggal diulang saja, prosesnya sama. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian CFA. Nah, untuk pengujian CFA kita menggunakan Amos ya. Kita buka dulu Amosnya. Nah, di sini saya menggunakan Amos versi 22. Nah, pada struktur data yang saya berikan ya di file Amos itu tidak ada data file Amos, karena data ini adalah data uji coba ya. Jadi supaya nanti hasilnya itu tidak bercampur ke pengujian lainnya. Nah, untuk pengujian pengujian CFA. Jadi CFA ini terbagi menjadi dua, CFA 1 dan CFA 2. Jadi CFA 1 itu adalah model yang masih penuh ya. CFA 2 itu adalah model yang sudah kita lakukan eliminasi. Nah, untuk CFA seperti ini menggunakan garis ini ya, garis yang panahnya 2, atau bisa juga disebut sebagai garis kausalitas. Jadi tujuan dari garis ini adalah kita mengkorelasikan ya ke semua model ya, mengkausalitaskan semua modelnya. Jadi tujuan CFA ini adalah kita mengeliminasi konstruk ini ya, konstruk yang segini banyaknya ini, supaya modelnya itu bersih dari konstruk yang memiliki korelasi ke konstruk lain. Jadi dia harus berkorelasi lebih besar ke konstruknya dia sendiri, supaya nanti hasil dari uji hipotesisnya itu valid ya, atau dapat diterima. Nah, untuk membentukkan model ini, pertama kita masukkan data yang sudah kita save tadi ya. Jadi ingat kita save kita kan tadi sudah copy di masing-masing ini ya, di masing-masing file. Nah, kita nanti gunakan data ini. Cara meload datanya seperti ini. Nah, ini ya, klik ini, select data, file name. Kita pilih di CFA 1. Nah, ini open, lalu klik OK. Kemudian kita klik ini analysis properties, output. Nah, ini kita lepas ya centangnya. Nah, kita centang ini.
ya, seperti ini kita bisa close. Lalu kita buat modelnya. Nah, saya contohkan ini ya, saya contohkan satu saja karena nanti prosesnya ini hanya repetisi dan bisa dimodifikasi sendiri sesuai dengan visual yang diinginkan. Nah, kita buat dulu ini ya. Nah, kita buat dulu satu variabel. Oke, nah ini kita klik ini ya, seperti ini. Nah, contoh kita ingin membentuk variabel yang mudah saja ini supaya cepat. Ini ya, career related self efficiency, efisiensi. Nah, ini kita beri nama ya, double klik. Nah, font size ini kita bisa atur ke 12 ya. Nah, di variabel label kita tulis yang lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian untuk variabel name kita tulis ini ya, CRSE singkatannya. Jadi untuk variabel name ini tidak boleh ada spasi. Parameter kita ganti ke 12 supaya tidak terlalu besar. Nah, ini kita bisa set default, close. Nah, setelah seperti ini kita buat konstruknya ya. Kita lihat di sini. Ini konstruknya ada 8. Nah, kita kembali ke ini, ke sini. Kita klik sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar atau kita sesuaikan posisinya. Nah, seperti ini ya. Terapikan. Nah, kemudian setelah seperti ini kita masukkan nilai dari konstruknya. Nah, kita klik ini. Kita cari CRSE. Nah, ini kita masukkan ya, 1, kita tarik saja seperti ini. Oke, seperti ini ya, sudah masuk. Nah, kemudian untuk pemberian nama indikator error yang ini ya. Nah, ini E31, E6, E5. Nah, ini dilakukan secara otomatis. Caranya seperti ini. Plugins, kemudian kita klik ini ya, name unobserved variable. Nah, seperti ini nanti otomatis akan terisi. Dan ini nilainya berapapun ini tidak masalah ya, karena bentuknya random. Nah, seperti ini untuk membuat modelnya, nanti tinggal diulang saja sampai semua modelnya ini terbentuk. Saya bukakan untuk file yang sudah jadi supaya lebih cepat prosesnya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ingin disusun ulang ya boleh, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian kita buat garis kausalitas. Caranya seperti ini. Kita pilih yang gambar telunjuk ini. Kita klik konstruknya, latennya ding. Nah, seperti ini. Kemudian plugin, lalu kita pilih ini, draw covariance. Nah, seperti ini ya. Kita tarik, kita rapikan. Nah, kemudian kita masukkan ini, kita masukkan parameter dari pengujian GOF-nya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya bisa ditambahkan atau tidak, bebas ya. Cuma saya biasanya tambahkan seperti ini supaya kita bisa lihat modelnya ini lebih cepatnya, parameternya. Nah, untuk menambahkan itu kita pilih ini ya, title, kita klik di mana aja, bebas. Nah, kita pilih ini center, kemudian font size kita sesuaikan ke 12, kemudian untuk caption
Nah ini sudah saya siapkan. Nah ini ya, ke Sofit, double klik. Nah ini tinggal copy saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah ini bisa lakukan kita pengujian, namun sebelum itu kita bisa save modelnya dulu ya. Nah kita save di sini, file, save as. Nah kita bisa save di Seva 1 karena ini adalah model dari Seva 1. Nah seperti ini ya, lalu klik save. Oke. Nah ini bisa kita lakukan pengujian. Jadi untuk Amos ini agak tricky ya, memang harus bersabar baik untuk proses analisisnya maupun penggunaan softwarenya, karena sebenarnya untuk Amos sendiri saat ini sudah mulai ditinggalkan ya, karena softwarenya sudah lumayan tua. Oke, kita lakukan analisis dengan mengklik ini ya, calculate estimate. Oke, ini kan sudah di save ya. Nah kalau misalkan ada tanda panah ke atas ini berarti hasilnya bisa keluar ya. Kalau misalkan tidak ada berarti ada kesalahan, nanti tinggal dilihat kesalahannya di mana kemudian diperbaiki. Nah kita klik tanda panah ke atas ini. Nah ini bisa diketahui ya untuk dari parameternya. Jadi prop ini nilainya harus di atas 0,05, RSMA harus di bawah 0,08. Nah dua nilai ini yang penting ya. Jadi untuk nilai GAP, TLI dan lain-lainnya ini hanya additional saja. Yang penting dua nilai ini, prop dan RSMA. Jadi target perbaikan model atau target eliminasi nanti mengacu pada nilai prop. Jadi propnya itu harus dieliminasi. Ini ya, konstruknya dieliminasi sampai propnya itu di atas 0,05. Nah kita lihat di sini ya. Nah ini untuk outputnya. Model fit. Nah ini lengkapnya di sini ya. Nah ini. Jadi P ini harus di atas 0,5. Nah bagaimana kita mengeliminasi konstruk sebanyak ini? Ya tentu memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak bisa buru-buru. Nggak bisa dilihat dari screen record pengerjaan ini saja gitu. Ini saja sudah sangat dipercepat, bisa sampai 30 menit lebih. Nah kita eliminasi berdasarkan nilai estimate berdasarkan nilai ini ya, modification indices. Jadi kita eliminasi itu dari nilai MI ya. Nah nilai MI ini yang terbesar kita eliminasi, dilihat berdasarkan nilai E nya, E berapa. Nah contoh ya, misalkan kita ingin eliminasi di yang nilai di atas 10 ya, yang di atas 10 ini harus kita eliminasi. Nah ini adalah E59 ya, karena ini nilainya besar. Nah, E59 itu kita hapus. Nah ini E59 ya, kita hapus, lalu kita save, kita running ulang. Kita lihat apakah propnya sudah naik belum ya. Oke, kita eliminasi lagi, kita lihat modifikasinya. Nah kita cari untuk nilai E yang terbesar. Nah misal ini E38. Oke kita cari ya E38.
Nah ini ya E38, kita hapus, save, uji lagi. Kita lihat hasilnya. Nah ini ada kesalahan, tidak muncul nilainya. Biasanya kalau seperti ini kita harus berikan regresi weight. Nah, kita klik ini ya, garis panah, regresi weight 1. Kita uji ulang. Nah ini bisa keluar ya. Nah panah merahnya kita lihat. Nah ini masih banyak yang di atas 10, berarti dieliminasi terus seperti itu sampai propnya di atas 0,05. Memakan waktu, nggak gampang, dan harus sabar. Seperti itu ya, terus saja sampai propnya itu di atas 0,05. Oke. Nah nanti ini kita close dulu. Nanti hasilnya itu ada di CFA 2, menjadi CFA 2. Nah seperti ini ya final modelnya ya. Nah seperti ini, jadi propnya ini nilainya adalah 100. Nah ini ya, P ini nilainya atau prop ya, P value ini nilainya 100. Kemudian nilai dari RSMA 0,16 dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam pengujian CFA 2. Nah ini ya, ini adalah model yang sudah bersih, yang sudah dieliminasi. Nah kenapa seperti itu dieliminasi? Bukannya semuanya sudah valid? Ya, memang itu adalah fitur dari AMOS ya. Dari AMOS itu mewajibkan modelnya itu bersih ya, sangat-sangat bersih dari variabel yang memiliki multi collinearitas. Jadi bukan datanya yang buruk, karena memang itu adalah fitur dari AMOS. Itu harus diperhatikan ya, banyak orang yang salah di situ. Dia pakai AMOS tapi nggak paham gitu. AMOS itu sebenarnya seperti apa. Nah, seperti ini nanti jadinya di model CFA 2. Nah kemudian untuk model hipotesis ya, pengujian hipotesis seperti ini, tinggal kita ganti saja. Ini ya, kita hapus garis kausalitasnya, kita ganti menggunakan garis panah biasa ya, garis panah pad. Nah seperti ini. Oke, nah seperti ini, lalu kita uji. Nah ini tidak bisa langsung diuji ya, kita harus tambahkan nilai residual errornya di variabel yang terkena arah panah. Nah kita klik ini. Nah ini ada tanda panahnya sudah keluar, berarti ini bisa dilakukan. Nah kita bisa lihat di sini ya, untuk uji SEM hipotesis dengan CFA itu tidak ada pengurangan. Jadi kalau misalkan nanti di sini ya, diuji di sini sudah bagus, kemudian di di model SEM hipotesis ternyata propnya turun, nah itu harus dilakukan eliminasi lagi. Nah ini sudah tidak lakukan eliminasi karena propnya sudah bagus ya, sudah sama dengan tadi. Nah ini sudah baik model hipotesisnya. Nah kemudian untuk uji normalitas kita lihatnya di sini ya. Nah di ini assessment of normality, ini bisa dilihat di sini. Nah kemudian untuk uji hipotesis, nah uji hipotesis kita lihatnya di sini, di estimate.
Nah ini ya, uji hipotesis itu ini dilihat di estimate. Jadi kita lihat nilai p value nya saja. Jadi ada yang bilang nilai CR atau nilai apa, terserah ya, bebas, tapi saya lebih prefer nilai p value karena ini lebih mudah untuk dibaca. Nah kemudian nilai estimate ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah P menunjukkan nilainya itu signifikan atau tidak, pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah kita bisa lihat di sini ya, jadi CRSE ke CA memiliki pengaruh positif signifikan, kemudian dari PCB ke CA memiliki pengaruh negatif signifikan. Nah, ini ya. Lalu kemudian bagaimana dengan pengaruh mediasi? Nah ini ya, pengaruh mediasi, karena di sini ada pengujian mediasi career adaptability. Nah pengujian ini kita menggunakan bantuan kalkulator Sobel. Jadi kita lakukannya secara online. Nah, nanti klik saja di Google ya, search. Nah, interaktif media test. Nah, kita masukkan sesuai dengan petunjuknya. Nah, petunjuknya ini ya. Jadi A itu adalah nilai koefisien dari independen ke mediasi. Kemudian B koefisien dari variabel mediasi ke dependen. Nah, dua nilai ini saja ya yang digunakan. Oke, kita lihat. Untuk hipotesis 6 ini adalah career relative self efficacy. Career relative self efficacy terhadap career adaptability. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai yang digunakan. Nah, untuk A ya, A kita isikan ini koefisien ini ya, koefisien dari career relative self efficacy ke career adaptability. Nah ini kita copy koefisiennya, kita paste di input. Nah ini ya. Kemudian B ini adalah ini ya, career adaptability ke career engagement. Nah ini career adaptability ke career engagement. Nah B nya ini. Nah, kemudian SA ini adalah nilai SE ini ya, standard error. Nah, kita lihat SA itu nilai standar error dari career related efficiency ke career adaptability. Nah, ini copy, kita paste di A. Kemudian untuk SE, nah ini ya, untuk yang B nya. Nah, seperti ini, lalu kita klik calculate. Nah ini ya, ini adalah nilai dari p value nya. Nah ini berarti signifikan ya, karena nilai p nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah jadi career adaptability ini mampu memediasi pengaruh career related ke career engagement, seperti itu, memediasi secara positif. Nah, kemudian bagaimana yang perceived career barriers? Nah ini tinggal kita copy saja ya, copy, pindah ke A. Nah seperti ini ya, ini 0,014 signifikan. Jadi career adaptability ini memediasi ya, memediasi secara negatif perceived career ke career engagement, seperti itu. Dan untuk perhitungan nilai koefisien beta nya, nah ini dihitung dari nilai ini ya, indirect effect.
Dan untuk nilai error ini kita lihat di sini standar error. Nah, tinggal di copy saja. Ini juga sudah saya sertakan ya screenshotnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pengujian R-square ini kita menggunakan nilai dari ini ya, nilai dari square multiple correlation, CA dan CE. Jadi R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Jadi kita menghitung seberapa besar pengaruhnya ya. Nah, contoh seperti ini, carrier adaptability. Nah, ini ya, carrier adaptability itu nilainya di sini adalah 0,428. Nah, 0,428 itu artinya adalah carrier related self-usage dan perceived of carrier barriers itu mempengaruhi sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian ini. Kemudian untuk carrier engagement itu dipengaruhi sebesar 0,450 atau 45% ya. Jadi 45% itu dipengaruhi oleh 3 variabel ini. Ya, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi nanti untuk prosesnya diikuti saja. Kalau misalkan hasilnya tidak sama berarti ada kesalahan dalam eliminasi maupun pemasukan datanya. Ya, seperti itu. Terima kasih.